And hari besoknya kan aku lagi nunggu kabar dari Fahmi sama si Dimas karena mereka yang stay di sana untuk cari Jaka. And they send me video, katanya udah ketemu. Kan kita awal yang ajak jalan-jalan di situ untuk kasih lihat semua tempat kan. Pak Haji di sana ramah banget. Kita kasih lihat tempat para wisata di sana juga, di mana orang-orang datang bisa mandi di air terjun, bisa free fly. Karena kan aku juga direkomend sama temen kan untuk free fly di sana karena pemandangannya indah dan memang itu tempat para wisata. Nah besoknya akhirnya si Fahmi sama Dimas kirim video Jaka. Yang bikin aku sedih banget itu aku lihat dia itu sudah di kandang kayu, dari kayu tuh bambu. Dia cuman diem di situ aja. Terus yang nangkep kan buka kandangnya, and then dikasih lihat tempat dimana Jaka tuh ditembak. Waktu dilihat aja, waktu sayapnya dibuka, dia aja udah, yang biasanya dia tuh one man, pasti matuk gitu kalau dipegang orang. Habis dilihat, dibuka sayapnya, dia cuma bisa nunduk gitu. And that really breaks my heart. Maksudnya jadi waktu hari dimana Jaka itu kita temuin, hari itu kita mau cari dokter terdekat untuk supaya dia bisa di ronsen, nggak ada. Jadi ya udah, aku bilang, Fahmi bawa Jaka balik karena lebih baik dia di ronsen di dekat sini aja. Di saat waktu aku panik, aku telepon Tio karena dia teman yang baik banget. He helped me out throughout the process. Jadi dia bilang, kamu bawa ke Dokter Toro. Dia bantu telepon juga Dokter Toro yang ada di Sunter. Dokter Toro yang ada di Sunter untuk di ronsen, dan kata Tio dia juga bisa ambil tindakan in case bulatnya itu masih ada di dalam. Ya udah. Jadi hari besoknya sama Fahmi dibawa sama Dimas ke Dokter Toro. Sampai di sana di ronsen dan kelihatan memang pelurunya masih ada di dalam kaki. Nah dari sana kan harus diambil tindakan. Tapi Dokter Toro bilang dia nggak bisa.
yang agak was-was di sini nih. Aduh, gimana nunjukinnya nih. Nah, di sini nih pahanya atau tulang paha kita nggak tahu nih patah apa enggak itu ya. Karena efek kena peluru, ada patahan atau enggak. Waktu kita hari itu ketemu, nggak bisa langsung tuh dibawa ke dokter. Jadi kita mesti tunggu besoknya, karena tempatnya juga udah lumayan jauh. Saya telepon dokter Kombo, dibantu Tio, tapi beliau nggak bisa datang untuk operasi sore itu gitu. Jadi kita mesti tunggu besoknya, karena dia ada Zoom meeting mungkin waktu itu ya, dibilangin Zoom meeting ya, Zoom meeting. Jadi I have to wait the next day gitu. I have to wait the next day dioperasi gitu. Dan setelah operasi dia bilang kalau tulangnya Jaka ini hancur kakinya gitu. And what breaks my heart juga adalah ternyata dari vonis dokter tuh dia ditembak tuh dari jarak dekat gitu. Pengen tahu cerita yang dapet itu yang nembak bukan? Itu dia yang nembaknya nggak ada yang Nggak ngaku, ngaku. nggak ketahuan. Gimana jadi? Enggak, soalnya pelurunya kok jauh dari tempat lubang. Tuh, Dari lubang jauh. belum, jadi peluru belum keluar nih. Belum. Ini bukan. Dari tadi bukan, ini gumpalan darah yang saya buang-buang. Itu gumpalan darah doang. Bisul, gumpalan darah doang. Dan aku cuma mikir sih, kayak yang nembak itu waktu kamu lihat hewan kecil yang gak berdaya, kamu lihat sinar matanya gitu, kok tega. Kok tega sih nyakitin hewan kecil yang gak berdaya gitu. Kamu ngebayangin gak rasa takut yang dia rasain, dimana dia gak melihat wajah-wajah yang familiar, rasa sakit yang dia rasain waktu kalian tembak, rasanya seperti apa? Coba kalau kalian yang gituin, gimana rasanya? Akhirnya besoknya
Pagi-pagi diambil tindakan sampai siang sama dokter Kombo. Sudah selesai, aku dikasih tahu kalau ternyata kakinya dia jadinya lumpuh karena peluru itu ngehancurin dengkulnya dia, kakinya dia, meskipun sudah dipasang pen, but it's not gonna be the same anymore. Ini pelaku utamanya. Pelaku utama ini si pelurunya. Nah, terus sampingnya ini tulang. Ini tulang juga pecah. Pecahan tulang. Yang ini udah gumpalan darah semuanya. Karena kita nggak tahu si Jaka ketembak pastinya dari, oh ini tulang juga. Kita nggak tahu dia ketembak pastinya dari jam berapa. Yang pastinya dari kita dapat 2:30 sore sampai besoknya itu dia nggak bisa ada penanganan. Jadi dokternya nggak ada. Akhirnya gumpalan darahnya udah numpuk segini banyak. Dan dokternya juga tadi bilang nggak semuanya bisa dikeluarin, karena kalau dikeluarin itu ngerobeknya gede banget sampai atas. Jadi akhirnya dikasih antibiotik dan lain sebagainya, jadi sehingga nggak jadi infeksi. Ya dokter yang tahu terbaik buat si Jaka ya. Oke, sekali lagi buat yang suka nembak, tolong lihat-lihat lagi. Kalau bukan burung yang buat dikonsumsi atau apapun itu bentuknya, jangan asal tembak. Ini akibat perbuatan kalian yang suka nembak sembarangan. Ya, akhirnya tulangnya patah, kemungkinan untuk bisa nyengkerem lagi nggak ada. And I feel guilty for bringing him there, and I feel like it's my fault that sampai dia itu lumpuh karena aku bawa dia ke Gunung Salak karena aku berpikir bahwa mereka akan senang terbang di gunung, tapi ternyata jadinya lumpuh. Dan kalau lumpuh itu nggak bisa sembuh lagi. And why I make this video and I have the urge to share it to everyone, because I don't want orang lain yang sayang sama burungnya mengalami hal yang sama.